Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala, al-hadithu thamina asyara. Berkata al-syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-18 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. An Abi Dzarrin wa Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi atau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Ya, tamhuha, yang perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan perlakukanlah manusia dengan akhlak yang mulia. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Wa fi ba'din nusakhi, dan di sebagian naskah ya, dari hadis riwayat Tirmidzi ini itu disebutkan hasanun sahihun. Ya, hadis ini adalah hasan sahih. Asyarhu, penjelasan dari hadis ini, aslut taqwa an yaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatan. Ya, asal dari takwa itu adalah an yaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatan. Ya, bahwa seorang hamba itu membuat wiqayah, ya, pelindung atau pembatas, ya, atau pembatas yang melindungi dirinya, ya, di antaranya dan di antara hal yang ia takutkan dan ia khawatirkan. Ya, jadi itu adalah at-taqwa. Ya, dia membuat pembatas yang melindunginya dari sesuatu yang dia takutkan dan dia khawatirkan. Fataqwal abdi li rabbihi, ya, maka ketakwaan seorang hamba terhadap Rabb-nya itu adalah an yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbihi, yaitu dia menjaga, atau tadi ya yaj'ala wiqayatan lagi, ya, dia membuat pembatas yang melindunginya di antara dirinya dan perkara-perkara yang ia takutkan dari Rabb-nya. Jadi dia membuat pembatas antara dirinya dengan perkara yang ia takutkan dari Rabb-nya. Apa itu? Ya, min ghadabihi wa sukhtihi wa iqabihi. Ya, baik berupa kemarahan Rabb-nya, atau murkanya Rabb-nya, atau ya, hukuman dari Rabb-nya. Artinya seorang hamba itu membuat pembatas antara dirinya dengan hal-hal yang dapat membuat atau apa yang ia takutkan dari Rabb-nya. Ya, bisa jadi kemarahan dari Rabb-nya, atau murka dari Rabb-nya, atau hukuman dari Rabb-nya. Wiqayatan, ya, dia membuat pembatas yang melindunginya. Taqihi min dzalika,
yang pembatas tersebut akan melindungi dari hal-hal tersebut. Wa huwa fi'lu ta'atihi wajtinabu ma'asihi. Bentuk ketakwaan hamba terhadap Rabb-nya, di mana dia ingin menghalangi dirinya dari hal-hal yang ia takutkan dari Rabb-nya, itu adalah fi'lu ta'atihi, mengerjakan atau berupa ketaatan, mengerjakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjauhi larangannya, maksiat, menjauhi bermaksiat kepada Allah. Itu merupakan bentuk takwa hamba kepada Rabb-nya. Qala al-Hasanu, Al-Hasan radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-muttaquna taqaw ma hurrima alaihim. Orang-orang yang bertakwa itu merupakan orang-orang yang menjauhi segala sesuatu yang diharamkan kepada mereka. Wa attau mafturida alaihim. Dan menjalankan apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Itu adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian waqala Talqu bin Hubaibin, waqala Talqu bin Hubaibin, berkata Talq bin Hubaib rahimahullahu taala, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi. Takwa adalah engkau mengerjakan atau berbuat sesuatu dengan ketaatan kepada Allah. Ala nurin minallahi, berdasarkan petunjuk yang ia dapatkan dari Allah. Tarju thawaballahi, dan dia mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka maksiyatallahi, dan juga meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ala nurin minallahi, berdasarkan petunjuk yang ia dapatkan dari Allah. Takhafu iqaballahi, karena takut dari balasan atau azab dari Allah. Wa qala Ibnu Mas'udin fi qawlihi ta'ala, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata tentang firman Allah Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Pada surat Ali Imran ayat 102. Qala, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, an yuta'a fala yu'sa. Maksudnya adalah supaya Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati, tidak didurhakai. Wa yudhkara fala yunsa, agar Allah itu senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Wa an yushkara fala yukfara, dan supaya atau hendaknya atau agar Allah itu senantiasa disyukuri nikmatnya dan juga tidak diingkari nikmatnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Muraduhu fis sirri wal alaniyati, maksudnya adalah bertakwa baik ketika dalam kondisi yang sendiri atau sepi, dan juga terang-terangan ketika ramai. Haitsu yarahun nasu, baik itu ketika manusia melihatnya, wa haitsu la yarawnahu, dan juga ketika manusia tidak melihatnya. Qala Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, a'azzul asya'i thalathatun. Apa itu a'azzu? Ay andaru. Di catatan kaki, a'azzu ay andaru, artinya perkara yang paling
langka. A'azzul asya'i thalathatun. Ya, perkara yang paling langka itu ada 3. Al-judu min qillatin, yaitu kedermawanan ketika seseorang itu kekurangan. Wal wara'u fi khalwatin, ya, dan bersikap wara' ketika dia berkholwah, ketika dia sendirian. Wa kalimatul haqqi 'inda man yurja wa yukhafu. Ya, dan juga berkata sesuatu yang benar, ya, atau mengungkapkan kebenaran, 'inda, ya, ketika berada di hadapan orang yang diharapkan atau ditakuti. Ya, maka ini adalah, ya, 3 perkara yang paling langka. Kemudian di sini waqala Abu Sulaimana, ya, Abu Sulaiman rahimahullahu taala, beliau berkata, al-khasiru man abda lin-nasi shaliha amalihi. Al-khasir, orang yang merugi, adalah orang yang menampakkan amal solihnya, ya, linnas, ya, ketika dia ada di hadapan manusia. Wa baraza bil qabihi man huwa aqrabu ilaihi min hablil waridi. Ya, akan tapi ia justru baraza, ya, menampakkannya, ya, bil qabihi, menampakkan keburukan di hadapan, ya, zat yang lebih dekat dengannya dibandingkan urat nadinya, urat lehernya. Ya, jadi itu adalah orang yang merugi. Ketika di hadapan orang atau di hadapan manusia, dia menampakkan amal solihnya, namun ketika dia hanya dengan zat yang lebih dekat dari urat nadinya, yaitu di hadapan Allah, artinya ketika hanya sendiri saja, dia justru menampakkan keburukannya. Wal'iyadzu billahi. Kemudian, rawada ba'duhum a'rabiyatan. Ya, sebagian dari mereka, ya, atau sebagian dari orang Arab, ya, pada masa itu, ya, rawada a'rabiyatan, ya, sedang menggoda atau merayu seorang badui wanita, a'rabiyatan, ya, a'rabi wanita, badui wanita. Wa qala laha, ya, maka, ya, laki-laki atau mereka itu berkata, ma yarona illal kawakibu. Ya. Maka, ya, yang menyaksikan kita itu hanyalah bintang-bintang. Ya, artinya, ya, tidak ada yang melihat kita. Ya, tidak ada yang melihat kita berdua. Yang menggoda wanita tersebut sambil berkata, ya, tidak ada yang melihat kita. Yang melihat kita hanyalah bintang-bintang. Qalat, maka badui wanita tersebut menjawab, fa aina mukaukibuha. Ya, maka di manakah pencipta dari bintang-bintang tersebut? Ya, artinya walaupun, ya, hanya berdua, ya, misalnya tadi mengajak maksiat dan lain sebagainya, maka badui wanita tersebut mengingatkan, ya, bahwa masih ada pencipta dari bintang-bintang tersebut yang melihat kita. Kemudian ra'a Muhammadun atau ra'a Muhammadu binul Munkadiri rajulan waqifan ma'amra'atin yukallimuha. Muhammad bin Al-Munkadir, ya, rahimahullahu ta'ala, beliau melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri bersama seorang wanita. Ya, yang yukallimuha, ya, laki-laki tersebut sedang berbicara dengan wanita tersebut. Faqala, ya, maka Muhammad bin Al-Munkadir rahimahullahu ta'ala, beliau mengingatkan, innallaha yarakuma. Sesungguhnya Allah melihat kalian berdua. Jadi jangan berbuat yang melampaui batas. Karena Allah melihat engkau berdua. Wa kanal imamu Ahmadu yunshidu. Ya, dan dahulu Al-Imam Ahmad itu,
ya bernasyid, bersenandung. Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul, ya jika ya, suatu hari engkau sedang khala, sedang bersendirian, maka janganlah engkau katakan khalautu walakin qul alayya raqibu. Ya, janganlah engkau katakan bahwa aku sendiri. Akan tetapi katakanlah alayya raqibu. Ya, ada yang mengawasiku. Wala tahsabannallaha yaghfilu sa'atan. Ya, janganlah engkau menyangka bahwa Allah itu pernah lalai walaupun sesaat saja. Wala annama yakhfa alaihi yaghibu. Dan jangan pula menyangka bahwa ada sesuatu pun yang luput dari Allah. Wa qad imtathala Mu'adzun ma wassahu bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Mu'adz ya radhiyallahu anhu ya itu menjalankan apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Wa kana Umaru qad ba'athahu ala amalin. Ya, suatu ketika atau dahulu Umar itu mengutus beliau untuk mengerjakan sesuatu. Faqadima wa laisa ma'ahu syai'un. Ya. Kemudian ya Mu'adz itu kemudian pulang. Ya, dan dia tidak membawa sesuatu pun. Fa'atabathum ra'atuhu. Maka ya, kemudian ya istri beliau itu kemudian mencelanya. Ya, karena pulang ke rumah dalam keadaan tangan kosong. Faqala kana ma'iya dhaghitun. Ya, kana ma'iya dhaghitun. Maka Mu'adz radhiyallahu anhu beliau berkata, ya, ada pengawas yang menemaniku. Yakni, ya maksudnya, yang beliau maksud adalah man yudayyiqu alayya wa yamna'uni min akhdhi syai'in. Maksudnya adalah pengawas yang menyulitkannya dan menahannya dari mengambil sesuatu. Wa innama arada Mu'adzun radhiyallahu anhu rabbahu jalla jalaluhu. Ya. Sesungguhnya yang dimaksud oleh Mu'adz ya, radhiyallahu anhu itu hanyalah Rabbnya jalla jalaluhu. Fadhannat imra'atuhu anna Umara ba'atha ma'ahu raqiban. Ya. Akan tetapi yang disangka oleh istrinya, ya, atau istrinya menyangka bahwa Umar itu yang mengutus seorang raqib, ya petugas untuk mengawasi beliau radhiyallahu anhu. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahu Abu Ubaidinil Qasimu Ibnu Sallamin fi Kitabil Amwali. Ya, ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam dalam kitab Al-Amwal. Kemudian wa man sara lahu hadzal maqamu halan daiman au ghaliban. Ya, orang yang berperilaku seperti ini, ya, halan daiman au ghaliban, ya baik itu memang selalu seperti itu atau sering seperti itu, fahuwa minal muhsinina. Maka orang yang seperti itu adalah termasuk orang yang muhsin. Alladzina ya'budunallaha ka'annahum yarawnahu. Ya. Yaitu orang-orang yang menyembah Allah seakan-akan
mereka melihat Allah. Ya, ini adalah derajat ihsan yang ada pada hadis Jibril, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, ya seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, ya maka jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Wa minal muhsinina alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illal lamama. Ya, dan termasuk orang-orang yang ihsan itu adalah orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan juga fawahish, hal-hal yang keji. Illal lamama, ya, kecuali dosa-dosa yang kecil saja. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan, ya tamhuha, kebaikan itu nanti akan menghapuskan keburukannya. Lamma kanal abadu ma'muran bittaqwa fis sirri wal alaniyati. Ya, hamba itu diperintahkan untuk selalu bertakwa baik ketika dalam keadaan sepi maupun terang-terangan. Ya, ketika sendiri maupun sedang ramai. Ma'a annahu la budda an yaqa'a minhu. Ya, padahal atau kita selesaikan ma'annahu la budda an yaqa'a minhu ahyanan tafriyatun fit taqwa. Ya, padahal ya tidak mungkin tidak, ya pasti bahwa ia pernah melakukan ya kecerobohan. Ya, artinya ya terkadang dia itu ya lalai dari ketakwaan. Amarahu an yaf'ala ma yamhu bihi hadhihi sayyi'ata. Ya, beliau memerintahkan supaya melakukan hal yang dapat menghapuskan keburukan tersebut. Wa huwa an yutbi'aha bil hasanati, yaitu dengan mengiringi perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan baik. Wa qad wasafallahu al-muttaqina bimithli ma wassa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadhil wasiyyati. Dan sungguh Allah menyifati orang-orang yang bertakwa ya semisal dengan apa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat beliau. Fi qaulihi jalla jalaluhu. Ya, dalam firman Allah Jalla Jalaluhu, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya, dan bersegeralah ya, kalian kepada ampunan ya, dari Rabb kalian, ya, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik ketika lapang maupun sempit, dan juga orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, Allah menyukai atau mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum
Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka akan mengingat Allah. Kemudian memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Ya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Ya. Kemudian walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Ulaika jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb-nya, ya Rabb mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Ya, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ya. Dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Fawasafal muttaqina bimu'amalatil khalqi bil ihsani ilaihim. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu menyifati orang-orang bertakwa yang memperlakukan atau bermuamalah dengan makhluknya dengan berbuat baik bil infaqi, yaitu dengan memberikan infak, wa kadhmil ghaidhi, dan juga menahan amarah, wal afwi anhum, dan juga memaafkan mereka. Fajama'a baina wasfihim bibadlin nada. Ya, maka ya, terkumpul di dalam sifat orang-orang yang bertakwa itu adalah ya, badlin nada. Ya, dia itu ya dermawan, suka berbagi, wahtimalil adza, dan juga ya dia kuat atau sabar dalam menghadapi gangguan. وَهَذَا هُوَ غَايَةُ حُسْنِ الْخُلُقِ الَّذِي وَصَّى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ. Dan ini itu merupakan puncak atau ya, gambaran yang paling baik dari akhlak yang mulia yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz. Thumma wasafahum bi'annahum, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menyifati orang-orang yang bertakwa bahwa mereka idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ya, apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, ya mereka segera mengingat Allah, kemudian memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Walam yusirru 'alaiha, ya mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa tersebut. Wa dalla 'ala annal muttaqina qad yaqa'u minhum ahyanan kaba'ir. Ya, ini menjadi dalil bahwa orang-orang yang bertakwa itu terkadang pernah yang melakukan kabair, ya terkadang ya dosa yang besar. Wahiyal fawahishu, yaitu perbuatan-perbuatan yang keji. Wasaghairu, ya, dan juga orang bertakwa terkadang itu jatuh pada dosa kecil. Wahiya dzulmun nafsi, yaitu berbuat zalim kepada diri sendiri. Lakinnahum la yusirruna 'alaiha, ya kan, tetapi orang-orang yang bertakwa itu tidak terus-menerus melakukan hal tersebut. Ya, bal yadhkurunallaha aqba wuqu'iha,
Ya, bahkan mereka kemudian mengingat Allah ya setelah melakukan ya perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Fayastaghfirunahu, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, wa yatubuna ilaihi minha, ya, dan juga bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka kerjakan. Wa taubatu hiya tarkul israri. Maka yang dimaksud dengan taubat adalah yang meninggalkan perbuatan dosa yang secara terus-menerus. Wa ma'na qawlihi dzakarullaha, ya, dan makna dari ya, firman Allah Ta'ala dzakarullaha, ay dzakaru 'azamatahu. Ya, maksudnya adalah mereka segera mengingat kebesaran Allah. Wa syiddata batshihi wa intiqamihi, dan juga mengingat ya pedihnya azab dan juga pembalasan Allah. Wa ma tawa'ada bihi 'alal ma'siyati minal 'iqabi. Ya, dan juga ya apa-apa yang menjadi ancaman ya atau wa ma tuwa'ada, ya, wa ma tuwa'ada bihi 'alal ma'siyati minal 'iqabi. Ya, dan ya mengingat apa-apa yang Allah ancam ya Allah berikan kepada orang yang bermaksiat berupa hukuman. Fa yujabu dzalika lahumur ruju'a fil hali. Ya, hal-hal tersebut itu membuat mereka ya ingin segera ya rujuk, ya kembali pada saat itu. Wal istighfar, ya, mereka juga menjadi beristighfar, ya, membuat mereka rujuk, ya, bertaubat kepada Allah pada saat itu juga, kemudian juga beristighfar, wa tarkal israri, dan juga meninggalkan perbuatan di mana dia terus-menerus melakukan maksiat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina taqaw, ya, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu bila mereka ditimpa waswas dari syaitan, ya, idza massahum ta'ifum minasyaiton, jika mereka ditimpa waswas dari syaitan, tadzakkaru fa idzahum mubsirun, maka ketika itu juga mereka menyadari kesalahan-kesalahannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.